Dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, koma. Saya punya saudara, udah biasa saum Daud. Saking sudah melekatnya meskipun sakit, dia tidak mau meninggalkannya, Masya Allah. Bagaimana menurut Ustadz hal ini? Sunnah, tapi sudah merasa wajib meski kalau sakit mungkin malah madarat, bukan manfaat lagi. Begini, ini hal semacam ini kalau sudah mendapatkan halawatul iman. Halawatul iman itu kenikmatan iman. Yang kalau sudah jadi kebiasaan, rasanya gelisah kalau tertinggalkan. Nih padanannya begini, kita nggak usah bicara puasa Daud dulu deh. Sholat tahajud. Kalau antum udah biasa tahajud, tiba-tiba bangun terlambat. Terlambat itu bukan pas adzan subuh. Terlambat itu misalnya 3 menit sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa? Oh, paling gampang 4:30. Paling gampang tuh. Ya udah saya kabulkan. Misal 4:30 tuh. Dia adzan, dia bangun 4:25. Biasa tahajud, biasa bangun 2:30, bangun jam 3, tiba-tiba bangun 4:25. Itu walaupun tahajud sunnah. Karena seakan-akan dia telah merasa dekat dengan itu. Jadi begitu bangun dia katakan, saya terlambat nih ya Allah, terlambat. Terlambat. Padahal nggak ngerjakan pun nggak dosa. Maka orang seperti ini diberi peluang oleh Nabi. Kata Nabi, kalau kamu merasa tidak dapat mengerjakannya, maka kamu ganti nanti saat duhanya. Dengan menaikkan salat duha diperbanyak. Biasanya cuma 2, 4, jadi 8. Ya, untuk mengganti yang saat di atas yang tidak tertunaikan. Ditambah dengan ibadah lain di tempat berbeda dengan cara yang tidak sama. Tapi mengganti pahala yang di waktu malam. Ada lagi orang sahabat ini biasa baca Al-Baqarah sebelum tidur. Al-Baqarah aja, Al-Baqarah. Tiba-tiba, betul saya serius. Ini nyata, tiba-tiba, ini disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Tiba-tiba beliau ini lupa, Pak, Bu. Lupa baca Al-Baqarah. Tertidur. Begitu tengah malam bangun. Kaget. Temannya kena senggolan tangannya. Terbangun juga. Kamu kenapa katanya tiba-tiba begitu? Ana ra'aitu fil manam laqad natahatnil baqarah. Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Al-Baqarah. Cuman kan kalau nama Quran surat gak boleh diterjemahkan. Maksudnya gak boleh disebut dengan terjemahannya. Terjemahkan boleh, tapi kalau bicara tentang surat, itu harus disebut dengan nama surat aslinya. Jangan terjemahannya. Karena keindahannya tidak akan terasakan. Walaupun Anda tahu terjemahannya. Ya, Al-Baqarah, sapi betina, An-Nisa, misalnya ibu-ibu, kan? An-Namal, semut, kan? An-Nahl, lebah. Tapi jangan bercanda dengan menyebutkan terjemahan. Woi, baca surat apa tuh? Semut. Ente apa? Ibu-ibu. An-Nisa itu maksudnya ya. Nah, itu enggak nyaman. Laqad natahatnil baqarah, saya diseruduk Al-Baqarah, ya. Bangun tuh. Nah, ini menunjuk kebiasaan. Jadi yang pertama, saya bersyukur punya saudara, ya punya teman, Masya Allah, yang bisa seperti ini, teman se-Islam, saudara kita semua, yang punya kebiasaan demikian. Maka silahkan kita bangga dengan itu, pertahankan. Ini bagian dari kenikmatan iman. Hanya juga proporsional. Maksudnya, kalau dengan puasa itu menyulitkan, bahkan membuat fisik kemudian menjadi lemah, bahkan sakit, maka di situ Anda boleh berhenti dulu. Persis seperti Nabi lewat di satu tempat jalan, tiba-tiba ada orang bersandar di pohon. Ini kisah nyata, di hadis Muslim ada, di Al-Bukhari ada. Jadi begitu sedang sandaran jatuh di sandaran pohon, itu lemah begini. Tiba-tiba Nabi bertanya, ini orang biasa puasa. Kamu kenapa, kata Nabi? Kata orang ini, ana shaim. Ana shaim. Saya puasa. Shaim itu orang puasa. Jangan diartikan ana shaim. Oh, saya namanya shaim, bukan, ya. Nah, saya sedang puasa. Kata Nabi, laisa minam birrim siyamu fis safar. Kamu itu enggak bagus puasa dalam perjalanan jauh. Maksud Nabi itu bukan gak boleh puasa. Kalau antum sedang puasa sunnah silakan puasa. Cuman kalau gak kuat jangan dipaksain. Itu maksudnya. Ya, makanya tolong jangan baca terjemahan ya. Pahami, tanyakan pada alim yang tahu. Maksud hadis ini kalau gak kuat jangan dipaksain. Sama antum pun demikian nih, sering puasa Daud. Bagus, kita bangga, bahagia, kita senang. Kita ikuti pelan-pelan. Ya, beliau puasa Daud, kita puasa Senin dulu. Dan Senin naik Senin Kamis naik Ayyamul Bid, baru ikutin pelan-pelan. Tapi kalau sedang sakit dan puasa bisa menyulitkan, bahkan sakit, bahkan haram hukumnya puasa. Tapi yang membahagiakan ada hadis di Al-Bukhari. Lihat bunyinya. Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seseorang itu sakit atau punya udzur sedang dalam perjalanan safar dan dia punya kebiasaan, karena sakit dan safarnya tidak dikerjakan kebiasaan itu, maka pahalanya tetap diberikan secara sempurna karena kebiasaannya. Ada orang biasa salat sunnah, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, perjalanan dari Bandung
mau ke Jakarta, macet tengah jalan. Baru kilometer 97 macet akhirnya. Tiba-tiba sampai zuhur, diduga sampai maghrib ke Jakarta. Akhirnya dia tunaikan jamaah qashar. Dua-dua. Dia tidak kerjakan sholat sunnahnya. Begitu tidak dikerjakan karena kebiasaannya, pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan oleh Allah walaupun dia tidak mengerjakannya saat itu. Demikian dengan ini. Dia selalu puasa Daud, tiba-tiba sakit, gak dikerjakan. Hadisnya sahih. Maka karena sakitnya itu diberikan kemudian toleransi. Tidak usah puasa, tapi pahalanya dituliskan secara sempurna. Makanya saya sering katakan, ayo bikin kebiasaan yang bagus-bagus. Baca Quran, Bu, saat sedang suci baca Quran, puasa sunnah, gitu kan? Nah, begitu ibu datang masa haidnya kan tidak mengerjakan tuh. Quran gak dibaca, sholat gak dikerjakan dan sebagainya. Itu kalau punya kebiasaan seperti tadi, semua pahala dituliskan. Itu serius ya. Ya, sebelum masa menopausnya tiba. Karena akan kembali normal seperti yang lainnya. Ya, jelas ya? Alhamdulillah akhi, kita walaupun tidak sholat sunnah, pahalanya dituliskan ya. Belum tentu. Ya, kalau antum gak punya kebiasaan gak bisa. Ya, silakan dan ilmunya dicatat. Ini puasa Daud kan ada, ya. Ustaz, puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu puasa sehari tidak. Selang-seling. Jadi kalau sekarang hari apa? Sabtu. Ya, Ahad saya memulai Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kalau sudah puasa Daud, maka Senin Kamisnya berhenti. Jadi kalau sudah masuk ke Kamisnya harus libur, jangan dipaksakan puasa. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Mengacak nanti dan ketubuhnya itu terganggu, tidak stabil nantinya. Maka dibuat sehari puasa sehari tidak itu untuk stabilitas tubuhnya. Ya, supaya terjaga. Jelas ya? Jadi cuma ada puasa Daud, sholat Daud tidak ada. Ya, jangan nyimpulkan sendiri. Kalau puasa Daud ada, berarti puasa itu hukumnya wajib, sholat hukumnya wajib. Berarti sholat Daud pun ada. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ini udah 5 menit nih. 5 menit lagi boleh? Alhamdulillah.